nasionalisme itu? Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada negara kebangsaan, atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Rasa tanah air ini juga tidak boleh berlebihan. Nah, nasionalisme Indonesia masa kini sedang mengalami gradasi dengan meningkatnya konflik-konflik antar etnik, antar agama, dan fenomena disintegrasi bangsa lainnya. Konflik-konflik terjadi di berbagai pulau-pulau besar, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, bahkan Sumatera. Salah satu bentuknya adalah pilihan penduduk untuk bertahan tinggal ataukah meninggalkan kediaman mereka yang telah berubah menjadi daerah konflik berkepanjangan. Sampai dengan tanggal 5 April 2002 saja sudah ada sekitar 1,2 juta orang Indonesia hidup mengungsi di negaranya sendiri. Saat itu pengungsi tersebar di 20 provinsi. Kemudian data pada tanggal 5 April 2002 memperlihatkan Maluku sebagai provinsi yang paling banyak menampung pengungsi, yaitu sekitar 300.000 orang. Begitu juga korban konflik di Aceh menyebabkan 48.000 mengungsi ke Sumatera Utara. Selanjutnya, konflik di Timur Timur sebagian besar mencari perlindungan di Nusa Tenggara Timur mencapai 26.000 keluarga atau 136.000 orang. Konflik sangat diperlukan dalam kelangsungan negara dengan harapan memunculkan rasa persatuan di dalam negara tersebut. Sebagaimana dengan kondisi sekarang, di zaman serba teknologi yaitu era globalisasi ini, rasa nasionalis mulai berkurang, terutama di kalangan pelajar. Budaya dan teknologi dari luar mulai menghiasi berbagai pelajar saat ini. Kebiasaan yang sesuai dengan kebudayaan kita tidaklah orang menjadi masalah. Namun, kebiasaan yang bertentangan dengan kebudayaan kita tentunya akan memunculkan beberapa masalah yang nantinya juga berpengaruh dalam tingkat nasionalisme terhadap bangsa. Ketahanan integrasi bangsa kita di sini sudah diuji. Hendaknya karena kelalaiannya. Pemerintah Orde Lama, Orde Baru telah ketahanan integrasi bangsa kita di sini sedang diuji kehandalannya karena kelalaian. Pemerintah tidak memberikan kesempatan bahwa masing-masing kelompok untuk mengekspresikan keleluasan dalam persatuan bangsa ini. Ini sungguh mengerikan, di mana orang tidak lagi menghargai bahwa perbedaan agama ataupun budaya. Bukankah negara ini juga dibangun atas dasar moto Bhinneka Tunggal Ika yang digali sejak zaman Majapahit dulu dari Empu Tantular dalam negeri keteragamaan, Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Magerwa. Belum lagi gerakan-gerakan yang memproklamirkan diri sebagai kelompok GAM di Aceh, RMS di Ambon atau Maluku Selatan, dan gerakan Papua Merdeka. Semuanya ini jika dibiarkan akan mencabik-cabik kesatuan dan persatuan bangsa. Hal-hal yang semacam inilah yang dalam bukunya Franz Fukuyama dalam The Great Disruption, si penulis buku terlaris abad ini, The History of Last Man, bahwa sosial kapital kini menjadi rendah karena tidak adanya rasa saling percaya antar etnik, budaya, agama. Justru yang ada hanyalah rasa curiga yang dalam. Ini berbahaya jika tidak ada rasa percaya, mempercayai, harga menghargai, atau antar anak, antar orang dewasa, bangsa ini
akan hancur. Memang banyak generasi muda yang mampu mengukir prestasi seperti dalam berbagai lomba maupun olimpiade sains di berbagai negara yang telah diselenggarakan. Tetapi, suatu hal yang memprihatinkan aktivitas generasi muda yang telah ditulis dan diteliti oleh beberapa harian terkemuka di ibu kota, bahwa tidak sedikit anak-anak muda kita yang terjebak dalam the pursuit of wow, mengejar kegemaran, mengedepankan kenikmatan ataupun kepuasan, mengabaikan idealisme dalam arti lebih materialisme dan individualistik, serta sikap-sikap yang acuh tak acuh terhadap kemajuan negara atau bangsa. Pendekatannya tidak sedikit anak-anak muda yang mengedepankan budaya hedonik yang ditandai oleh pengerjaan kepuasan dan kenikmatan. Maraknya patologi seksual dan budaya kekerasan. Lebih mengerikan lagi, dalam hasil penelitian tersebut, siswa-siswi, mahasiswa, dan generasi muda umumnya banyak terlibat dalam tawuran maupun pelecehan-pelecehan seksual lainnya, dari pemerkosaan sampai dengan pertemanan tapi mesra tanpa merasa berdosa. Begitu juga di kalangan orang tua, sekarang ini nampaknya penyakit masyarakat tentang selingkuh, KKN, khususnya korupsi, masih melekat dan menjelajah di Indonesia. Walaupun ironis, hanya sedikit koruptor-koruptor yang tertangkap dan diadili, itu pun lebih banyak kelas teri. Generasi muda Indonesia adalah generasi penerus bangsa ini. Bangsa akan menjadi maju bila para pemudanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Namun, dengan perkembangan zaman yang semakin maju, malah menyebabkan semakin memudarnya rasa nasionalisme dikarenakan adanya pengaruh Barat yang sedang melanda generasi muda di Indonesia. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjadi keutuhan persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Namun, dengan kemundurannya, rasa nasionalisme dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar. Dengan kata lain, bangsa Indonesia telah dijajah oleh generasi muda dengan semakin memudarnya rasa nasionalisme terhadap bangsa itu sendiri. Bukan dijajah dalam arti fisik ya, melainkan dijajah secara mental dan ideologi. Diperlukan sekali upaya-upaya untuk meningkatkan semangat nasionalisme pada generasi muda, terutama pelajar Indonesia seperti ini. Banyak sekali cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan rasa nasionalisme. Salah satunya adalah memulai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan negara yang tidak didapatkan lewat mempelajari sekolah. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan menyanyikan lagu nasional, penghormatan bendera merah putih, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masih banyak lagi upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri. Hal terpenting dalam upaya adalah dapat dilakukan dengan atau dilakukan pembiasaan, tidak hanya dilakukan satu atau kali saja. Dengan demikian, rasa nasionalisme dapat
dalam diri belajar generasi muda akan terkadang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya
Saya Indonesia, saya Pancasila.